warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jadi bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Ya, alhamdulillah ya, baik semuanya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Iya, silahkan. Amin. Ya, jadi sekarang Ibu mau cek kehadiran kalian dulu ya. Yang namanya dipanggil silahkan angkat tangan. Yang pertama Anissa. Oh ya, hadir. Aza, mana? Iya, hadir. Ani? Iya, hadir. Putri, mana? Hadir ya. Habil? Hadir. Dino? Hadir. Iya, jadi semuanya hadir ya sepertinya ini. Apa ada yang namanya belum dipanggil? Sudah ya, sudah semua. Jadi semuanya hadir ya. Baik, jadi sekarang Ibu mau tanya ke kalian nih. Siapa yang tahu atau siapa yang pernah mendengar kata gerhana? Iya, pasti semua pernah ya mendengar kata gerhana. Coba sih sebutkan gerhana apa yang pernah kalian dengar? Iya, gerhana matahari. Lalu? Ya, jadi memang gerhana itu ada dua ya, ada gerhana matahari dan ada gerhana bulan gitu ya. Biasanya kalian mendengarnya di mana sih? Benar, di televisi, lihat di berita juga ya. Jadi lihat di berita maupun di televisi gitu. Nah, tadi sudah ya, kita sudah sedikit membahas tentang gerhana. Jadi sekarang Ibu mau tanya nih, kan tadi ada dua gerhana ya, gerhana matahari dan gerhana bulan. Sekarang Ibu mau tanya tentang gerhana matahari dulu ya. Jadi siapa yang tahu apa itu gerhana matahari? Silahkan yang mau menjawab. Oh iya, Ani silahkan. Iya, itu jawaban Ani ya. Lalu siapa lagi yang mau menjawab? Oh iya, Habil silahkan. Ya, jadi jawaban kedua teman kalian ini benar ya. Jadi pada pembelajaran kali ini kita itu akan membahas tentang gerhana matahari dan juga kita membahas tentang tradisi sebuah daerah yang menyambut datangnya gerhana matahari, yaitu dengan sebuah tarian atau seni, dan juga kita belajar tentang mencari informasi penting dari cerita non-fiksi. Ya, jadi hari ini itu yang akan kita pelajari. Seperti yang tadi sudah Ibu katakan ya, hari ini kita akan belajar apa saja. Jadi sekarang Ibu akan membagikan kalian kertas. Ya, silahkan. Ya, jadi kertasnya sudah kalian terima ya. Jadi kertasnya kan seperti ini. Nah, di sini tuh ada bacaan. Jadi ini yang disebut bacaan non-fiksi ya. Jadi kalian silahkan baca bacaannya dulu. Kalian baca, kalian pahami. Setelah itu di belakangnya kalian harus menjawab pertanyaannya gitu. Jadi kalian bisa menyebutkan informasi penting yang ada dalam bacaan tersebut. Jadi kalian bisa tulis ya di sini. Waktunya 15 menit ya untuk mengerjakan ini. Dikerjakan secara individu dulu. Silahkan dikerjakan ya. Sekarang sudah ya, sudah selesai kalian membacanya dan juga menjawab pertanyaannya. Jadi sekarang Ibu mau tanya nih, gitu ya. Kan tadi sudah tahu ya apa itu gerhana matahari dan pengertiannya itu apa gitu. Jadi sekarang kalian bisa lihat ya di teks di bawah teks bacaan itu ada sebuah gambar. Nah, seperti ini ya, sama kayak di lembar yang kalian punya. Jadi ini adalah ilustrasi bagaimana terjadinya gerhana matahari. Jadi yang di atas ini ada gerhana matahari sebagian, lalu ada gerhana matahari cincin, dan ada gerhana matahari total. Jadi gambarnya seperti itu ya. Silahkan kalian amati. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Ya, sudah ya, waktunya sudah selesai untuk membaca dan menjawab pertanyaannya. Jadi
Setelah kalian membaca itu, siapa sih yang bisa menyebutkan lagi apa itu gerhana matahari? Iya benar ya Habil ya. Lalu selanjutnya siapa lagi? Oh iya Ani, silahkan. Iya seperti itu ya. Jadi ada 3 jenis ya tadi gerhana matahari. Lalu setelah itu sekarang Ibu mau menjelaskan ya. Kalian bisa lihat di bawah teks bacaan yang sudah Ibu bagikan tadi. Di bawahnya tuh ada gambar seperti ini ya. Kalian bisa lihat di kertas kalian. Jadi di sini tuh ada gambaran terjadinya gerhana matahari. Bagaimana gerhana matahari itu terjadi? Di sini ada 3 jenis ya, seperti tadi yang disebutkan Ani. Ada gerhana matahari sebagian, ada gerhana matahari cincin, dan ada gerhana matahari total. Gitu. Jadi gambarannya seperti ini. Bagaimana terjadinya itu seperti ini. Jadi kalian bisa amati ya di situ. Ya, jadi Ibu jelaskan lebih detailnya. Jadi gerhana matahari itu kan tadi ada 3 jenisnya. Ada gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan ada gerhana matahari cincin. Ya, jadi untuk yang pertama gerhana matahari total ya. Gerhana matahari total ini terjadi pada saat matahari benar-benar tidak bisa menerangi bumi. Jadi cahaya matahari tidak ada satupun yang masuk ke bumi karena terhalang oleh bulan. Ya seperti itu. Lalu yang kedua ada gerhana matahari sebagian. Jadi gerhana matahari sebagian ini tuh terjadi saat bayangan dari bulan tidak benar-benar membuat permukaan bumi menjadi gelap sempurna. Jadi cahaya matahari yang masuk ke bumi itu tidak seluruhnya, jadi hanya sebagian, jadi samar-samar seperti itu. Lalu yang ketiga ada gerhana matahari cincin. Jadi gerhana matahari cincin ini tuh terjadi karena ukuran bulan yang nampak dari bumi lebih kecil dari ukuran matahari. Jadi bayangan yang menimpa bumi hanya sebagian saja, dan di langit itu hanya akan terlihat seperti lingkaran cincin. Nah, makanya itu disebut dengan gerhana matahari cincin. Seperti itu ya penjelasannya untuk jenis-jenis gerhana matahari. Iya, jadi sudah jelas ya tadi penjelasan Ibu. Sekarang Ibu mau bagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Jadi silahkan berhitung saja atau bagaimana? Berhitung ya, iya silahkan mulai dari Habil 1 sampai 4 ya. Ya lanjutkan. Sudah semua ya, jadi berkumpul dengan sesuai nomornya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di belakangnya kelompok 1, kelompok 3 di sini, dan kelompok 4 di belakangnya kelompok 3 ya. Baik, silahkan berkumpul ya dengan kelompoknya. Iya, bangkunya dipindah nggak apa-apa. Sudah ya, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang Ibu mau bagikan lembar jawaban ya. Jadi kalian akan mengerjakan tugas kelompok ya. Ini. Oke, jadi semuanya sudah mendapatkan lembar jawaban seperti ini ya lembarnya. Kegiatan 1 sudah ya. Baik. Jadi sebelum kita memulai untuk mengerjakan ini, Ibu akan menjelaskan dulu tentang proses terjadinya gerhana matahari dengan menggunakan media. Jadi ini media yang Ibu bawa pada hari ini. Iya, jadi sekarang Ibu akan menunjukkan proses terjadinya gerhana matahari dengan menggunakan media yang sudah Ibu bawa ini. Jadi Ibu singkirkan dulu ya ini. Lalu ini medianya. Dan di sini Ibu juga sudah membawa senter yang dijadikan sebagai cahaya matahari. Nah, seperti di medianya ini, di sini terdapat 3 bola. Yang pertama, yang besar oranye ini sebagai matahari, lalu yang kedua yang tengah berwarna putih ini sebagai bulan, dan yang ketiga
warna biru hijau ini sebagai bumi. Jadi cara kerjanya begini. Ini akan Ibu nyalakan dulu senternya, lalu Ibu masukkan ke dalam bola yang sebagai matahari. Nah, akan terlihat seperti ini. Jadi, misalkan sebuah daerah itu seharusnya pagi, dan yang sudah pasti kalau pagi itu terang ya. Tetapi karena terhalang oleh bulan, jadi daerah tersebut menjadi gelap, dan itu yang dinamakan gerhana matahari. Seperti itu, bisa dilihat. Jadi kan seharusnya bulan itu berevolusi mengelilingi bumi. Tetapi ketika bulan berada di antara matahari dan bumi, akan terjadi gerhana matahari seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini, bulan di tengah-tengahnya ini menghalangi cahaya matahari masuk ke bumi, seperti ini ya. Lalu, daerah yang gelap ini, yang tidak terkena sinar matahari, disebut umbra. Ya, jadi umbra itu adalah daerah yang tidak terkena matahari, tidak terkena sinar matahari. Lalu, untuk daerah yang terkena matahari ini, terkena sinar matahari meskipun samar-samar, itu disebut penumbra. Jadi yang terkena matahari. Gitu. Jadi seperti itu ya cara kerjanya gerhana matahari. Nah, setelah kalian mendengar penjelasan Ibu dengan menggunakan media, sekarang silahkan mengerjakan tugas yang sudah Ibu bagikan di lembar kerja yang sudah Ibu bagikan, dan di situ kan terdapat ada gambar-gambarnya. Nah, silahkan kalian potong dan kalian tempel di lembar jawaban yang sudah tersedia. Ini ya, Ibu sudah ada lem dan guntingnya, silahkan gantian. Silahkan dikerjakan ya dengan kelompoknya. Silahkan berdiskusi tentang jawabannya. Dan Ibu beri waktu 30 menit. Bagaimana? Apakah cukup? Cukup ya? Baik, silahkan dikerjakan. Jadi sudah selesai ya kalian mengerjakannya, sudah selesai diskusinya. Jika sudah, silahkan kembali ke tempat duduk masing-masing. Lalu lembar jawabannya dikumpulkan ke ketua kelompoknya. Ya, silahkan kembali ke tempat duduk masing-masing. Sudah ya, sudah kembali semua. Jadi seperti yang sudah Ibu tadi pernah bilang ya, bahwa di Indonesia itu ada beberapa daerah yang memiliki ritual-ritual khusus dalam menyambut datangnya gerhana matahari. Jadi salah satu contohnya itu adalah daerah Mentawai. Jadi mereka itu memiliki tradisi khusus dalam menyambut gerhana matahari. Dan sekarang Ibu sudah siapkan videonya, akan Ibu tunjukkan videonya ya. Nah, jadi ini adalah video contoh mereka ketika mereka menyambut datangnya gerhana matahari. Silahkan diamati ya. Nah, itu tadi contoh dari tradisi ketika mereka menyambut gerhana matahari. Sekarang Ibu akan bagikan lagi lembar jawaban, lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Tetapi ini dikerjakannya secara individu ya. Nah, semua sudah mendapatkan lembar jawabannya. Jadi seperti ini ya lembar jawabannya, kegiatan 2. Jadi di situ sudah Ibu siapkan juga teks bacaan. Sama seperti tadi, kalian membaca dulu teks bacaannya, lalu kalian mengisi informasi penting yang sudah kalian temukan setelah membaca teks bacaan. Lalu kalian rangkum dalam sebuah kalimat ya. Begitu. Jadi Ibu kasih waktu ya. Silahkan untuk mengerjakan secara individu ya ini. Ya, jadi sekarang sudah selesai ya. Kalian sudah selesai mengerjakan semua tugasnya. Dan sekarang setelah kita selesai mengerjakan tugas, sekarang kalian bisa menuliskan di
situ di lembar yang tadi sudah Ibu bagikan, kalian tuliskan apa yang kalian dapat pada hari ini. Jadi kalian rangkum apa saja yang kalian dapat pada pembelajaran hari ini. Silahkan untuk menuliskan. Ini juga individu ya. Nah, sudah selesai semuanya. Sudah ya, jadi sekarang Ibu akan mengambil lembar jawaban yang tadi sudah kalian kerjakan. Sudah ya tadi, jadi ini semua sudah selesai mengumpulkan tugasnya yang individu maupun tugas diskusi tadi. Baik. Ya, jadi kita sudah selesai membahas semua materinya ya dari awal sampai akhir. Jadi sekarang Ibu mau membuka sesi pertanyaan. Jadi siapa yang mau bertanya tentang materi yang mungkin belum dipahami? Ya, silahkan. Dino? Iya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi pertanyaannya Dino, bagaimana sih cara mencari informasi penting? Jadi dalam mencari informasi penting dalam teks bacaan, yang pertama kalian harus membaca teks bacaannya terlebih dahulu. Kalian membaca dengan seksama, jadi tidak hanya membaca cepat, tetapi harus membaca dengan seksama. Dan juga kalian bisa langsung memberikan tanda. Misalkan kalian membaca teks bacaan, lalu menurut kalian, oh teks bacaan ini tuh penting, kalian bisa beri tanda seperti itu. Jadi kuncinya dalam mencari teks bacaan, dalam mencari informasi penting dalam teks bacaan itu, kalian harus membaca dengan teliti dan juga bisa mencari gagasan pokoknya, informasi-informasi penting gitu. Jadi sudah ya, sudah tidak ada pertanyaan lagi, sudah jelas? Ya, jadi semua sudah jelas ya, semua materinya. Jadi sudah selesai ya hari ini yang kita pelajari dari pagi. Kalian sudah mendapat ilmunya, lalu sudah mengerjakan tugas juga, sudah memberikan manfaatnya juga gitu ya. Dan jangan lupa kalau misalkan sudah sampai rumah, kalian bisa pelajari lagi gitu ya, bisa pelajari bersama orang tua kalian. Pelajari lagi apa yang kita pelajari hari ini gitu. Biar nanti kalau misalkan ada ulangan, ada ujian, nanti kalian bisa mudah gitu mengerjakannya. Jadi jangan lupa untuk belajar materinya lagi biar semakin paham. Seperti itu ya. Jadi sepertinya sudah selesai pembelajaran kita kali ini. Dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.